Halo kawan sejarah, berjumpa lagi dengan channel Sekilas Sejarah. Channel yang membahas secara singkat tentang peristiwa dan tokoh-tokoh sejarah. Ho Chi Minh. Ho Chi Minh atau yang biasa dikenal dengan sapaan Uncle Ho atau Paman Ho, adalah tokoh yang memiliki peran seperti Soekarno bagi Indonesia. Ho Chi Minh merupakan founding fathers, sekaligus proklamator kemerdekaan Vietnam. Ia lahir di desa Hoang Tru, Vietnam bagian tengah, pada tahun 1890. Ia merupakan anak bungsu dari 3 bersaudara, yang berasal dari keluarga penganut ajaran Konfusius. Saat ia lahir, bangsa Vietnam dalam kondisi dijajah oleh Perancis. Kepekaan sosial dan jiwa pemberontaknya, sedikit banyak ia dapat dari diri ayahnya. Pasca lulus sekolah menengah, Ho Chi Minh memutuskan untuk menjadi seorang guru. Selama menjadi seorang guru, ia kerap ikut dalam demonstrasi melawan kebijakan-kebijakan kolonial Perancis di Vietnam, terutama mengenai pemungutan pajak. Paman Ho pun lantas dicap sebagai perusuh oleh pemerintah kolonial Perancis. Pada tahun 1911, ketika ia menginjak usia 21 tahun, Ho Chi Minh memutuskan untuk berlayar ke Eropa, tepatnya ke Paris, Perancis. Di sana ia menyambung hidup dengan bekerja serabutan. Di masa perantauan inilah, cakrawala pemikiran politik Paman Ho mulai terbentuk. Ia sering menghabiskan waktunya membaca buku-buku politik dan sejarah di perpustakaan. Mulanya ia adalah seorang nasionalis, yang berusaha untuk memperjuangkan persamaan hak bagi rakyat Indochina atau Vietnam dengan warga Perancis. Namun ketika perjuangan itu tidak mendapat sambutan yang baik dari pemerintah Perancis, ia memutuskan untuk berubah haluan menjadi seorang komunis. Ia sendiri ikut mendirikan Partai Komunis Perancis. Pada tahun 1923, Ho Chi Minh berpindah dari Paris ke Moskow, Uni Soviet. Di sana ia mendapat pelatihan dari Komintern, sebelum kemudian ia dikirim ke Cina untuk membantu gerakan komunis setempat, sebelum kemudian ia juga dikirim ke Hong Kong. Di Hong Kong inilah, Paman Ho dijebloskan ke penjara oleh tentara Inggris, akibat dari gerakan politiknya. Ia dibebaskan pada tahun 1931, dan kemudian ia menjadi penasehat militer komunis Cina. Setelah mengembara selama 30 tahun, pada tahun 1941, barulah Ho Chi Minh kembali menginjakkan kaki di Vietnam. Ia lantas mendirikan Viet Minh Front, sebagai gerakan kemerdekaan Vietnam atas penjajahan Perancis, dan melawan pendudukan Jepang di Vietnam pada Perang Dunia Kedua. Ketika Jepang kemudian menyerah kepada sekutu, Ho Chi Minh melihat adanya kesempatan untuk memproklamirkan kemerdekaan Vietnam. Ia sendiri yang mengarang isi proklamasi tersebut, dan kemudian ia mendeklarasikannya pada 2 September 1945. Hanya berbeda 2 minggu dengan kemerdekaan Indonesia. Ujian pertama bagi Ho Chi Minh dan bangsa Vietnam yang baru merdeka muncul ketika Perancis berusaha untuk kembali menguasai Vietnam, dengan restu dari Liga Bangsa-Bangsa. Namun Ho Chi Minh dan pasukan militernya telah siap akan kedatangan tentara Perancis. Mereka melawan pasukan Perancis dengan strategi perang gerilya. Di bawah komando Jenderal Vo Nguyen Giap, pasukan Vietnam melancarkan perang gerilya selama 8 tahun. Dengan perjuangan yang luar biasa dari rakyat Vietnam, akhirnya mereka berhasil memenangkan pertempuran. Pasukan Perancis di wilayah selatan, dibantu oleh pihak sekutunya yakni Kaisar Bao Dai, mengibarkan bendera putih, dan terpaksa untuk duduk di meja perundingan. Pada tahun 1954, kedua belah pihak bersepakat untuk melakukan perundingan di Jenewa, Swiss. Akibat kepiawaian pihak Perancis untuk berunding, hasil perundingan tersebut banyak merugikan pihak Ho Chi Minh, dan akhirnya membuat wilayah Vietnam dibagi menjadi 2, yakni Vietnam Utara dan Vietnam Selatan. Vietnam Utara diserahkan untuk dipimpin Ho Chi Minh, sedangkan Vietnam Selatan masih dipimpin oleh Kaisar Bao Dai yang bersekutu dengan Prancis. Selain itu, disepakati pula rencana mengadakan pemilu untuk menyatukan kedua wilayah tersebut. Disinilah keterlibatan Amerika dimulai. Amerika takut bahwa dalam pemilu nanti, yang kemungkinan besar akan dimenangkan oleh Ho Chi Minh, akan membuat Vietnam bersatu di bawah kekuasaan Ho Chi Minh yang merupakan seorang komunis. Ho Chi Minh sendiri tidak dapat menyaksikan Vietnam Utara dan Selatan bersatu, sebab ia lebih dulu meninggal pada 2 September tahun 1969,
pada usia 79 tahun, atau 6 tahun sebelum Vietnam Utara dan Selatan bersatu, melalui pertempuran hebat melawan tentara Amerika. Untuk mengenang jasa-jasa Paman Ho atau Ho Chi Minh, rakyat Vietnam mengubah nama kota Saigon, yang sebelumnya menjadi ibu kota Vietnam Selatan, menjadi Ho Chi Minh City. Begitu hormatnya rakyat Vietnam terhadap Paman Ho, sehingga wajah Paman Ho menghiasi hampir di seluruh mata Uang Dong, dan juga gedung-gedung penting di negara Vietnam. Sekian pembahasan kita kali ini. Jika menurut kawan sejarah video ini bermanfaat, silahkan like, komen dan jangan lupa juga untuk subscribe channel Sekilas Sejarah. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Terima kasih.